Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai data permohonan pengajuan penghapusan bunga pada PT Bank Jakarta menggunakan Tableau. Di sini untuk kelompok 5 kami terdiri dari yang pertama adalah Imzaldi Gianja Saputra, yang kedua saya Deta Ayu Mulyajaya, kemudian ada Novia Anggraini, yang ketiga Zeura Westipe, kemudian Sri Nuarini, yang selanjutnya adalah Jerry Welan, dan yang terakhir adalah Rizky Nur Hasanah. Untuk sekilas tentang Tableau, di sini Tableau adalah software yang membantu manajemen dalam mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan visualisasi data. Kemudian Tableau ini merupakan tools atau platform untuk membuat visualisasi data lebih interaktif, kemudian mudah dibaca dan mudah dianalisa. Visualisasi yang dilakukan juga mengubah data table yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, geomapping, dan sebagainya, yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan data menjadi lebih jelas. Kemudian Tableau ini juga bisa membantu kita sebagai pemilik bisnis untuk mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data yang kita miliki dengan akurat. Contohnya adalah menentukan efektivitas pemilihan produk yang akan kita gunakan. Untuk apa itu SPK, selanjutnya dijelaskan oleh Kak Arini. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Deta. Saya akan melanjutkan sharing mengenai apa itu SPK dulu untuk pertama kali. SPK itu sendiri yaitu sistem penunjang keputusan atau disebut juga Decision Support System. SPK menurut Moore and Chang bisa disebut sebagai suatu sistem yang dapat mendukung proses analisis atau ad hoc pada data serta pemodelan keputusan, orientasi perencanaan di masa depan, dan berorientasikan pada keputusan. SPK sendiri itu juga bisa digunakan di waktu yang tak biasa untuk mengambil sebuah keputusan bagi perusahaan atau organisasi. SPK sendiri itu adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem pendukung keputusan juga bisa diartikan sebagai sistem komputer untuk mengubah data menjadi informasi yang penting bagi pengambilan keputusan pada masalah yang lebih spesifik dan semi-struktur. Dengan SPK, perusahaan mampu mendapatkan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah ataupun kemampuan untuk mengkomunikasikan pada masalah yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan ini mampu membantu proses daripada pengambilan keputusan yang mana tak seorang pun mengetahui dengan pasti tentang bagaimana keputusan tersebut seharusnya diambil. Kemudian untuk data dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data. Pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Sumber data yang kami gunakan adalah data internal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian, di mana data yang kami gunakan adalah data perusahaan PT Bank Jakarta dengan pemilihan data permohonan pengajuan waiving. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Rizky Nur Hasanah. Terima kasih Bang Aldi atas waktunya. Saya di sini akan jelaskan mengenai data waiving atau penghapusan data. Ini kita ngambil untuk grafik diagramnya dulu, di mana nominal terbanyak mengenai penghapusan itu bisa dilihat. Kita ada 10 LNC
itu Balikpapan, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Yogyakarta. Di mana untuk penghapusan ini sangat berpengaruh dari nilai ke angka yang ada nantinya di akhir bulannya. Bisa dilihat untuk penghapusan yang terbesar itu diajukan dari Jakarta. Ini bisa sampai di 1,5 miliar setiap bulannya. Ini kami ngambil data untuk dari bulan Oktober. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Novi. Mbak Novi, untuk waktu dan tempatnya boleh dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Rizky. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan dia grafik diagram. Untuk di sini grafik diagramnya tentang wilayah pengajuan penghapusan bunga dan denda, di mana penghapusan ini disetujui dari beberapa kewenangan yang ada. Lagi kok, tapi nggak ada muncul nih. Nah, yang muncul. Nah, di sini ada kita ada berapa ya? Ada 5 kewenangan yang bisa nge-approve untuk transaksi tersebut. Yang pertama ada general manager, ada manajer, ada pimpinan kelompok, ada supervisor, dan 5 presiden. Nah, di sini dilihat yang paling sering atau yang paling menyetujui untuk penghapusan bunga dan apa nih? Dan denda itu dari general manager sendiri. Lebih banyak di Jakarta, dan yang kedua dari 5 presiden, dan yang terakhir dari supervisor. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zaira. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram hutang pokok. Dari diagram ini bisa terlihat pembayaran nasabah yang hanya melakukan pembayaran di nilai pokoknya saja, di mana 3 kota yang hutang pokoknya banyak, yaitu Jakarta, Balikpapan, dan Yogyakarta. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Jerry. Terima kasih Kak Jayawura. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama data tablu dapat dilihat banyak kota yang mengajukan penghapusan bunga dan denda. Untuk yang kedua, dapat memahami fungsi-fungsi dari aplikasi tablu. Yang ketiga, lebih cepat dan mempermudah untuk mengetahui hasil pengolahan data. Terus selanjutnya, saran. Yang pertama, agar bisa memahami aplikasi tablu. Yang kedua, lebih banyak lagi item-item yang digunakan dalam aplikasi tablu. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Pak, ketemu di lantai 16 ya, Pak. Loh?